Bab 1094. Bagaimana dengan reputasi saya? Di Pulau Selatan ini, ada tempat yang kuinginkan. Grey Z berkata. Tapi tempat ini sepertinya ada di tangan Nan Batian. Mata Fami menyipit saat mendengar kata Nan Batian. Di mana? Pulau Kayangan, sebuah tempat dekat dengan pulau ini. Grey Z berkata. Aku ingin tempat ini, hanya untuk sementara waktu. Ini hanya sementara waktu. Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Fami sudah tenang, merasa bahwa Grey Z benar-benar tidak akan membunuh dirinya, dan dia menjadi sedikit santai. Aku tahu, kamu ingin mengganti Nan Batian. Orang seperti ini, ketika kamu bertambah tua, kamu harus mundur. Grey Z melirik Fami. Aku dapat membantumu dan menggantikan Nan Batian, dan kamu hanya perlu berikan Pulau Kayangan kepadaku untuk jangka waktu tertentu dan itu akan baik-baik saja. Bagaimana menurutmu dengan kesepakatan ini? Kamu tidak ingin kehilangan uang kan? Fami tidak segera menjawab. Ini terdengar seperti keuntungan tetap tanpa kehilangan uang. Tetapi semakin banyak hal seperti ini, biasanya semakin banyak jebakannya. Dia bukan orang bodoh, apalagi orang yang suka berpikir picik dan murahan. Grey Z jelas mampu merebut Kayangan Island sendiri. Dengan sikap Nan Batian saat ini, dia khawatir tidak akan ada konflik kekerasan dengan Grey Z. Mengapa dia harus memintanya membantu dirinya? Fami tidak bodoh, pikirnya hati-hati, tetapi setelah memikirkannya lama, dia tidak tahu apa maksud Grey Z melakukan ini. Apakah kamu ingin aku menjadi bonekamu? Setelah beberapa saat, dia memikirkan sebuah kemungkinan. Kamu berpikir terlalu rumit, aku tidak tertarik dengan tempat-tempat kecil seperti South Island ini. Grey Z bangkit. Aku hanya tidak ingin menjadi terlalu terkenal dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Kalian bisa mengambil apa yang kalian butuhkan. Begitu juga aku. Bukankah itu bagus? Dia mengambil rokok di atas meja, di mana Fami meletakkannya di sana, dan membuangnya ke tempat sampah. Rokok, jangan merokok lagi. Dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku menunggu kabar baikmu. Grey Z sudah memasuki lift dan Fami masih duduk di sana tanpa bergerak. Baru setelah lift berada di atas untuk waktu yang lama, dia menghela napas panjang, mengulurkan tangannya, dan menggerakkan kakinya dengan kuat. Kakiku mati rasa. Kakinya mati rasa karena dominasi Grey Z. Grey Z jelas tidak membunuhnya, dan tidak ada aura pembunuh seperti itu di tubuhnya. Namun meski dia hanya duduk di sana, itu membuat Fami merasa hidupnya di luar kendali. Butuh waktu lama bagi Fami untuk berdiri, punggungnya sudah basah oleh keringat. Dia segera menelpon seseorang untuk datang, tetapi alih-alih membalas Grey Z, dia berjingkat dan dengan hati-hati membangunkan bawahannya yang pingsan satu persatu. Dia tidak berani bersuara. Lalu, di lantai atas, di suite Grey Z, Alia Irawan sudah mengganti piyamanya, mengikuti Dara Syam, dan berjalan ke Grey Z dengan sedikit malu. Alia Irawan tidak berani tidur sendirian di malam hari, dan ingin tidur dengan kita. Wajah Dara Syam memerah. Jelas ini adalah kalimat yang sangat serius, mengapa terdengar aneh? Tidak, Grey Z menolak secara langsung tanpa ragu-ragu. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Alia Irawan. Berapa umurmu? Kamu tidur dengan kami, bagaimana dengan reputasi saya? Alia Irawan hampir memuntahkan seteguk darah tua, menatap Grey Z tanpa bergerak. Dia tidak percaya seseorang memiliki kulit yang tebal. Reputasi apa? Istriku, kau terlalu memanjakannya, itu tidak baik. Grey Z memiliki ekspresi sedih. Jika Fami masih di sini, mungkin dia akan membunuhnya. Ini akan menyebar, apakah saya masih bisa menjadi manusia?
Grey Z memandang Dara Syam, nadanya menjadi lebih sedih. Bab 1095. Wajah Dara Syam menjadi lebih merah. Ya, reputasinya buruk banget kalau menyebar seperti ini. Apa yang akan dikatakan orang lain tentang Grey Z? Mengatakan bahwa menantu dari pintu ke pintu tidak hanya ingin tidur dengan dirinya sendiri, tetapi juga untuk menemani Alia Irawan, adik iparnya. Bagaimana bisa? Dia adalah suaminya sendiri. Alia Irawan, sepertinya ini tidak berhasil. Dara Syam menoleh dan menatap Alia Irawan. Aku hanya akan berkata itu tidak pantas. Sebelum dia selesai berbicara, Alia Irawan melambaikan tangannya. Kakak, aku tidak takut lagi. Alia Irawan berkata tanpa daya. Menurutku suamimu adalah orang yang paling menakutkan di dunia. Dibandingkan dengan dia, yang lain hanyalah udang kecil. Apa yang kamu bercanda? Apa dia belum melihat keterampilan kuat Grey Z? Bukankah Grey Z lebih tebal dari dinding? Meski mengatakan bahwa dia akan mempengaruhi reputasinya, legenda provinsi mengatakan bahwa dia benar-benar tidak dapat mengingat pot ini. Jika ada orang jahat yang datang, biarkan dia mengurusnya. Itu lebih baik, karena jika saudara ipar Grey Z sangat marah, dia tidak bisa makan makanan enak besok. Dara Syam memandang Alia Irawan, menguap dan kembali ke kamarnya, masih sedikit khawatir. Suamiku, apakah hotel ini aman di malam hari? Aman, Grey Z berkata dengan ringan. Sekarang hotel ini pasti akan menjadi hotel teraman di South Island. Dia tahu setidaknya ada selusin orang di luar menatapnya. Jika orang-orang ini ada di sana, tidak akan ada siapa-siapa, jadi dia berani turun tangan. Grey Z mengulurkan tangannya dan menguap. Istri, ini sudah larut, mari kita mandi dan tidur. Pada hari pertama bulan madu kita, apakah kita harus menyalakan kembang api dan merayakannya? Dara Syam benar-benar tidak berbicara, wajahnya memerah. Ketika dia mencapai pangkal lehernya, dia menundukkan kepalanya dan mengikuti Grey Z ke dalam ruangan. Rumblai guntur masih keras, kilatan petir di langit, dan malam makin larut. Hujan deras bergulung ke bawah, menghantam bagian atap jendela, membuat suara letusan tanpa henti. Fahmi duduk di sofa di lobi rumahnya, dan itu adalah malam yang sulit. Matanya sudah merah, dan samar-samar memancarkan jejak permusuhan. Saudara Fahmi, orang itu, sepertinya penuh belas kasihan, dan dia tidak menginginkan kematian kita. Ini merupakan berkah. Nada suara bawahannya penuh ketakutan. Lebih dari 100 orang dijatuhkan oleh Grey Z sendirian, jadi tidak ada perlawanan sama sekali. Jika Grey Z benar-benar ingin membunuh mereka, maka malam ini, selain Fahmi, tidak akan ada orang kedua yang keluar dari hotel hidup-hidup. Itu sangat mengerikan. Fahmi menarik napas dalam-dalam. Dia berpikir lama, hanya untuk memikirkan semuanya, untuk mencari tahu persis apa yang ingin dilakukan Grey Z. Apa yang dia bayangkan. Setelah memikirkannya sepanjang malam, dia merasa bahwa Grey Z tidak berbohong ketika dia mengatakan dia terlalu banyak berpikir. Seorang master seperti dia, bahkan mungkin di utara, pasti memiliki status tertinggi. Kata Fahmi, bagiku, dia tidak perlu menggunakan cara apapun. Itu tidak perlu. Satu-satunya hal yang dapat dijelaskan adalah dia tidak mau profil yang tinggi. Dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri, jadi dia ingin meminjam tangan saya dan mengambil Pulau Kayangan.
Dia membaca informasi tentang Pulau Kayangan beberapa kali dan 100% yakin bahwa itu hanya tempat dengan pemandangan biasa, dan bahkan di antara tempat-tempat indah di Pulau Selatan, Pulau Kayangan itu tidak diberi peringkat sama sekali. Apa yang diinginkan orang besar seperti Grey Z dari tempat ini? Apalagi hanya butuh beberapa saat. Fahmi tidak bisa memahaminya. Dia tidak berani melakukan hal-hal yang tidak dia mengerti. Saudara Fahmi. Melihat Fahmi yang terlihat sedih, gugup dan gelisah, bawahannya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Tuan Z sepertinya membawa istrinya untuk merayakan bulan madunya. Fahmi menoleh dan matanya bersinar. Di Pulau Kayangan ada batu takdir 3 kehidupan yang melambangkan cinta yang indah. Akankah dia ingin berikrar sehidup semati? Dia Bab 1096. Ya, Fahmi menepuk pahanya. Pasti begitu. Pria besar itu begitu banyak membuat masalah. Dia membawa seorang wanita ke Pulau Selatan, mengatakan bahwa dia datang untuk menghabiskan bulan madunya, tetapi dia menolak untuk menjadi orang terkenal. Fahmi khawatir wanita itu bukan wanita utamanya. Grey Z ingin tetap low profile, tapi dia tidak ingin menjadi terekspos dan diam-diam membawa kekasihnya. Lalu melakukan hal yang tidak masuk akal di Pulau Kayangan, bukan? Bisa dikatakan itu masuk akal. Fahmi menghela nafas panjang, melirik tangannya sendiri, dan mengangguk sedikit. Kamu benar, itu pasti masalahnya. Jika ini masalahnya, maka benar-benar seperti yang dikatakan Grey Z, semua orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Mata Fahmi menyala tiba-tiba. Pulau Selatan. Dia akan menggantikan Nan Batian dan mengendalikan lingkaran bawah tanah di Pulau Selatan. Pesan untuk semuanya. Datang malam ini, waktunya telah tiba. Dia mengangkat kepalanya dan mendongak. Saat itu baru fajar, dan dia punya 1 hari untuk membuat pengaturan. Malam ini adalah hari ketika dia mengambil kendali lingkaran bawah tanah di South Island dan menggantikan Nan Batian. Selain itu, dari sisi Grey Z, tetap awasi dia. Kepada Grey Z, dia tidak berani ceroboh. Fahmi tahu bahwa Grey Z bukanlah orang yang bisa dia sakiti. Makanya, dia harus berjaga-jaga terhadap keinginan tiba-tiba Grey Z untuk membunuh dirinya sehingga dia bisa melarikan diri tepat waktu. Grey Z tidak tertarik untuk campur tangan di lingkaran tanah Pulau Selatan. Orang-orang seperti Truman tahu betul bahwa jika Grey Z tidak puas dan hal-hal dilakukan dengan baik, maka Grey Z mungkin tertarik. Apalagi akan ada minat dan mereka akan dibereskan bersama. Grey Z sekarang hanya ingin menemani Dara Syam untuk menyelesaikan masalah perusahaan pariwisata Travelian. Penyerahan perusahaan tidak terlalu merepotkan, dan tidak perlu tim Syam datang. Dara Syam benar-benar berpikir bahwa industri yang diakuisisi ini harus mempertahankan metode bisnis aslinya semaksimal mungkin. Juga mereka perlu mengimpor kembali budaya dan nilai perusahaan. Beritahu semua karyawan bahwa mereka secara bertahap akan memiliki merek Syam. Dara Syam sangat puas dengan penampilan Fang Su belakangan ini. Biarkan saja seperti ini. Suatu hari, jika saya melihat perusahaan perjalanan Travelian, peringkat pertama pada daftar rekomendasi terkait, dan saya akan memberikan hadiah. Di ruang rapat perusahaan, Dara Syam memandangi karyawan yang duduk di bawah dan berkata dengan keras. Hadiah apa? Dia menoleh dan melirik Grey Z, berpikir bahwa Grey Z akan memberikan bonus. Dara tahu Grey Z selalu sangat murah hati, jadi dia tidak bisa kehilangan wajahnya.
Baiklah, aku akan memberikan 100 juta sebagai bonus untuk semua orang. Begitu suara Dara itu turun, nafas di ruang rapat berhenti seketika. Adegan itu tampaknya persis sama dengan yang dikatakan Grey Z 100 juta terakhir kali. Dara Syam melihatnya, semua orang menatapnya, dengan bola mata hampir jatuh termasuk Grey Z. Nona Syam. Tenggorokan Fang Su tergelincir, membuka mulutnya dengan hati-hati, dan berkata dengan suara rendah. Keuntungan tahunan kita hanya lebih dari 10 juta. Dia merasa bahwa Dara Syam pasti salah. Laba bersih tahunan mereka hanya 10 juta, dan Dara Syam benar-benar berani mengeluarkan 100 juta untuk memberi semua orang bonus. Lelucon apa ini? Apakah ini perusahaan atau badan amal? Dara Syam tersipu, dia hanya mengingat adegan terakhir Grey Z. Dia lupa bahwa level perusahaan ini berbeda, tetapi kata-katanya telah diucapkan. Tidak masalah. Dara Syam melambaikan tangannya, dan ketika Grey Z mengangguk, dia merasa bahwa kepercayaan dirinya tumbuh sekaligus. Selama kamu mencapai puncak dari daftar peringkat yang direkomendasikan, kamu akan mendapatkan bonus 100 juta. Aku, Dara Syam, menepati apa yang aku katakan.